Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih belajar dengan jarak jauh. Tentunya kalian masih semangat belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan belajar sistem koordinat polar atau kutub. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping menunjukkan orang bersepeda berada di dataran yang lebih tinggi dari orang yang sedang berdiri. Titik objek P berada pada tepi jalan di dataran tinggi, sementara itu di tepi dataran rendah terdapat titik atau objek 0. Nah, pada koordinat polar atau kutub dengan titik pusat 0 atau titik pusat O, posisi titik atau objek P dinyatakan dengan R, A, di mana R adalah jarak OP dan alfa ini adalah alfa, R, alfa, dan alfa adalah sudut antara OP dengan OX positif. Besar sudut alfa dihitung mulai dari sumbu O ke X positif berputar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar atau kutub. Gambar di atas menunjukkan posisi titik P dinyatakan dengan koordinat kartesius X, Y dan koordinat polar R, alfa. Untuk mengubah koordinat kartesius X, Y menjadi koordinat polar dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Menentukan jarak OP atau nilai R ini, segitiga OP1P, siku-siku di P1, maka R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi jarak R sama dengan OP itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk menentukan besar sudut XOP ini ada 3. Yang pertama ada sudut 45 derajat. Besar sudut O ini adalah 45 derajat. X-nya itu sama dengan A, Y sama dengan A, dan R-nya sama dengan A akar 2. Kemudian untuk sudut yang besarnya 30 derajat, X-nya itu sama dengan A akar 3, Y-nya sama dengan A, dan R-nya sama dengan 2A. Untuk sudut yang besarnya 60 derajat, X sama dengan A, Y sama dengan A akar 3, dan R-nya sama dengan 2A. Nah, untuk contohnya, tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik P dan Q pada gambar berikut. Ini yang pertama, besar sudut XOP, ini yang A, itu sama dengan 38 derajat. Maka alfanya adalah 38 derajat. Jarak OP ini adalah 7. Ini ada pada buku paket ya, halaman 75, di mana OP-nya ini adalah 7. Maka ini sama aja dengan R-nya. OP ini sama dengan R, yaitu sama dengan 7. Koordinat polar atau kutub titik P adalah R, alfa. R-nya adalah 7, alfanya adalah 38 derajat. Untuk yang ke B, jarak OQ ini adalah 6. Ini itu 6. Maka ini adalah R-nya. R-nya sama dengan 6. Besar sudut XOQ
Q itu akan sama aja 180 dikurangin 47 derajat. Hasilnya adalah 133 derajat. Jadi koordinat titik polar atau kutub titik Q adalah R, sudut XOQ. R-nya adalah 6, sudut XOQ-nya adalah 133 derajat. Untuk contoh yang kedua, yaitu tentukan koordinat titik polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Yang pertama A, P 8,8 akar 3. Nah, koordinat P 8,8 akar 3, maka X-nya adalah 8 dan Y-nya adalah 8 akar 3. Oleh karena itu, karena X-nya sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 8 akar 3, X-nya 8, Y-nya 8 akar 3, maka R-nya bisa diperoleh yaitu 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, R ini diperoleh dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah 8, maka 8 kuadrat ditambah 8 akar 3 dikuadratkan. 8 akar 3 dikuadratkan itu akan sama aja 8 kuadrat 64, akar 3 kuadrat adalah 3, maka sama dengan 64 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 64 ditambah 64 kali 3 itu sama dengan 256, maka sama dengan 16. Nah, dengan demikian sudut yang menghadap X sama dengan 8 ini besarnya adalah 30 derajat dan besar sudut XOQ itu sama dengan 60 derajat atau alfa sama dengan 60. Nah, untuk mencari sudutnya ini kita bisa melihat atau memperhatikan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, seperti yang tadi, rumus tadi, dengan rumus tadi kan X-nya itu adalah sama dengan 8, sedangkan Y-nya 8 akar 3. Nah, ini berarti sesuai dengan rumus yang ketiga, yaitu besar sudut O-nya ini adalah 60 derajat. Nah, jadi koordinat polar titik P adalah 16,60 derajat. Untuk yang ke B, ini adalah mencari titik Q, titik polar untuk titik Q. Saat ini di mana ada negatif 6,6. Untuk X sama dengan Y sama dengan A, besar sudut tetanya sama dengan 45 derajat. Ini sesuai dengan yang nomor ini. Yang nomor pertama bahwa X sama dengan A, Y sama dengan A, maka sudutnya pasti 45 derajat. Oleh karena itu, 180 derajat dikurangin theta sehingga diperoleh sudutnya adalah 135 derajat. Untuk mencari R-nya itu bisa diperoleh dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka diperoleh negatif 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Nah, akar 72 ini adalah sama dengan 6 akar 2. Jadi koordinat titik polar Q adalah 6 akar 2, 135 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar koordinat geografi lintang bujur. Nah, apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Nah, garis bujur adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi, seperti ini. Ini utara, ini selatan, dan ini yang disebut dengan garis bujur. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa, yaitu utara dan selatan. Nah, seperti gambar ini adalah garis lintang. Untuk koordinat lintang bujur adalah posisi objek atau tempat
di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan posisi lintang dan garis bujur. Posisi objek tersebut dinyatakan dalam bentuk pasangan garis lintang dan garis bujur. Untuk contohnya, perhatikan gambar di bawah. Pada peta di bawah ini menunjukkan peta Kalimantan Tengah dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur. Tentukan koordinat lintang bujur untuk posisi tempat-tempat berikut. Yang pertama adalah Palangkaraya, yang kedua Pangkalan Bun, yang ketiga Kuala Kapuas. Nah, untuk Kalimantan Tengah ini terletak di selatan Katulistiwa, berarti berada di lintang selatan, dan terletak di timur meridian Greenwich, berarti berada di bujur timur. Nah, sehingga diperoleh Palangkaraya ini terletak pada Palangkaraya itu kan di sini, berarti antara 2 derajat lintang selatan sampai 3 derajat lintang selatan, dan berada di 113 derajat bujur timur sampai dengan 114 derajat bujur timur. Sedangkan untuk Pangkalan Bun terletak pada 2 derajat lintang selatan sampai 3 derajat lintang selatan, dan 111 derajat bujur timur sampai 112 derajat bujur timur. Sedangkan untuk Kuala Kapuas ini terletak pada di sini, berarti terletak antara 3 derajat lintang selatan sampai 4 derajat lintang selatan, dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Nah, demikian materi-materi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang sistem koordinat polar atau kutub. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian untuk bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.